Selamat hari Minggu Jumat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, dan ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, dan ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan
Tuhan pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Salam Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sehat, salam semangat, apapun terjadi tetap bersukacita, saling mengasihi karena Allah penuh kasih. Ketika saya baru lahir baru, lagi semangat di dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan dari Singapura bertanya pada saya. Dia bilang, "Pohan, apakah kamu baca Alkitab?" Saya berkata, "Tidak." Sebab katanya baca Alkitab harus pagi-pagi dan bacanya harus berlutut. Dia bilang, "Kalau kamu tidak baca Alkitab, sama seperti seorang yang mengasihimu menulis surat kepadamu dan kamu tidak pernah baca." Dan dia juga memberitahu beberapa manfaat kalau kita baca Alkitab setiap hari. Saudara, dari situ saya mulai baca Alkitab. Walaupun tidak pagi-pagi dan tidak harus berlutut. Hari ini kita bicara tentang satu tema, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab. Saudara, mari kita lihat pada kitab Keluaran pasal 19
ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan di antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa khusus untuk diriku sendiri dan kamu akan melayani aku sebagai imam iman. Saudara, dari dua ayat ini berbicara kepada kita, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya, maka kita yang pertama akan menjadi harta kesayangan Tuhan Allah sendiri. Berarti orang yang dekat, berarti orang yang intim dengan Tuhan, dan orang yang diutamakan oleh Tuhan. Yang kedua, kamu akan melayani aku sebagai imam-imam. Berarti kita akan mewakili Tuhan bicara dengan umatnya. Ini juga menunjukkan kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi wakilnya. Dan yang dimaksud dari sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan memegang janjinya yang biasa membuat umatnya dekat dengan Tuhan, itu yang bagaimana? Saudara, Alkitab merupakan buku yang berisi berbagai firman Tuhan. Setiap beritanya, setiap kehendaknya, setiap kesaksian tentang Allah, semua tertulis di dalam Alkitab. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, penting untuk kita membaca Alkitab. Alkitab tidak hanya diperuntukkan dibaca saat ibadah hari Minggu saja, tetapi Alkitab seharusnya dibaca setiap hari. Seharusnya dibaca setiap hari, saya ulang kata. Ketika kita baca Alkitab dan didengar oleh telinga kita, hati kita, pikiran kita, mata kita, oleh jiwa kita yang tertanam dalam kehendak hati dan pikiran, maka jadi sungguh-sungguh mengerti dan bisa memegang janji Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan mampu memberikan sukacita kepada kita, bahkan ketika kita merasa tidak lagi memiliki harapan. Memang manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang didengar oleh telinga. Ketika telinga mendengar berita baik, kita bisa sukacita. Dengar berita buruk, kita bisa sedih. Dan apa yang dilihat juga pengaruhi tindakan kita. Jika kita lihat ada tulisan awas anjing galak, kita jadi tidak berani masuk rumah itu. Tidak berani lewat tempat itu. Saudara, firman Tuhan juga memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita menghadapi banyak masalah, Alkitab berisi berbagai motivasi yang nyata, bukan motivasi yang kosong. Tentunya, ketika kita merasa patah hati, kita akan menjadi kuat dan segera pulih setelah baca ayat Alkitab tentang patah hati. Membaca Alkitab juga membantu kita untuk tidak menanggung segala sesuatu sendirian, tetapi belajar menyerahkannya pada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ketika kita makin berserah pada Tuhan,
kita akan peroleh damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Setelah kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan. Dan seterusnya, firman Tuhan juga mampu memberikan jalan keluar dan keberhasilan sesuai ayat Alkitab tentang keberhasilan. Ketika kita sedang berada di masa kejatuhan, masa gelap kita, firman Tuhan dalam Alkitab bagaikan lampu pelita terang yang membantu kita semua keluar dari masa-masa itu. Di tengah segala kekhawatiran kita pun, firman Tuhan mampu memberikan keberhasilan dari apa yang kita kerjakan. Tentu ini perlu diiringi dengan kerja keras. Seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab, motivasi kerja dan taat akan firman Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita bisa bertindak hati-hati dengan mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Maksudnya ketika kita mengambil keputusan, kita pikirkan, kita renungkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Dengan demikian, kita akan merasakan penyertaan Tuhan dan makin cinta Tuhan. Jadi, dekat dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan. Saudara, Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Satu-satunya sumber keyakinan ialah Alkitab. Itulah alasannya mengapa Alkitab ditulis. Agar kita memiliki keyakinan yang kokoh akan keselamatan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sehingga kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen harus menanamkan janji-janji dan jaminan Tuhan itu dalam pikirannya. Orang Kristen yang mempunyai keyakinan yang pasti bahwa ia adalah anak Allah, bahwa Allah adalah Bapa surgawinya, mempunyai dasar untuk memiliki kehidupan emosional yang sehat. Alkitab adalah satu-satunya tempat di mana kita atau Anda akan menemukan keyakinan itu. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 menuliskan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan mempelajari Alkitab, Anda akan menyucikan diri dari dosa dan diperingatkan akan dosa. Kebenaran Alkitab adalah antivirus dan obat penawar untuk dosa. Jika kita ingin menjauh dari dosa, mendekat pada Allah. Saudara, waktu anak saya masih SD, istri saya suka berikan motivasi kalau dia dapat nilai dalam ulangan atau ujian dengan uang. Lalu saya melihat, waduh, lama-lama anak saya bisa cinta uang nih. Maka dari itu kemudian saya memotivasi dia
untuk baca Alkitab. Karena saya tahu Alkitab bisa menjauhkan kita dari dosa. Saya tawarkan kepada anak saya, kalau satu hari baca satu pasal, saya kasih 500 rupiah. Kalau baca 2 pasal, saya kasih 1.000 rupiah. Sehingga anak saya rajin baca Alkitab. Karena Alkitab bisa menjauhkan kita dari akal cinta uang, dari akal dosa. Saudara, seorang Kristen perlu mengetahui apa yang disebut dosa dan yang bukan dosa. Tuhan tidak membiarkan kita atau Anda untuk pertimbangkannya tentang dosa itu sendiri. Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Itu tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Saudara, Alkitab adalah senjata ofensif kita juga. Tuhan melindungi kita dan Dia memberi kita satu alat untuk melawan dan mengatasi semua godaan, semua cobaan, yaitu Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari akan membuat kita lebih baik dalam memegang pedang dan berperang dengan iman yang baik. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Saudara, Tuhan Yesus sendiri menghadapi percobaan setelah 40 hari berpuasa yang tertulis di dalam Matius pasal 4. Ketika dia dicoba oleh iblis, berkata, kalau engkau Tuhan, jadikanlah roti, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup bukan hanya dengan roti saja. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Dan kemudian dia dicoba, coba jatuhkan dirimu dari atas. Bukankah ada tertulis malaikat akan mengangkat kamu? Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau coba Tuhan Allahmu. Dan kemudian iblis juga menawarkan semua harta dunia ini. Iblis membawa dia ke satu tempat tinggi, menawarkan semua dunia ini. Iblis berkata, kalau kamu sembah saya, semua milik di dunia ini milik kamu. Tapi Yesus berkata dengan firman Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, engkau harus menyembah Tuhan saja. Jadi firman Tuhan itu betul-betul pedang roh untuk kita bisa mengatasi semua percobaan dalam hidup kita. Saudara, dalam Alkitab ditemukan mata air kekuatan penyembuhan Yesus. Begitu kita sepenuhnya percaya Tuhan dan janji-janjinya ditemukan dalam firman-Nya, iman kita akan mengaktifkan kekuatan Yesus dalam kehidupan rohani, fisik, relasional, emosional, dan mental kita. Kita hanya perlu membaca Alkitab untuk mendapatkan kesembuhan dan kekuatan itu. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, satu kali sudah beberapa tahun yang lalu, sudah belasan tahun yang lalu, istri saya bawa anak saya, waktu itu umur belasan tahun, pergi doa semalam suntuk di gereja. Dan seorang dokter melihat kaki anak saya ada satu benjolan.
dan berkata, wah ini anak harus dioperasi karena benjolan ini kayak tumor. Kemudian saya pulang, istri saya bicara begitu, saya sempat kaget, sempat takut. Tetapi saya berkata kepada anak saya, mau dioperasi atau disembuhkan oleh Tuhan? Saudara, dia agak menangis, lalu dia bilang, mau disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya bacakan ayat Markus tadi yang kita baca. Bahwa kalau sudah berdoa, yakini bahwa sudah terima. Maka saya baca bersama-sama anak saya suruh dia tiap pagi berucap syukur, pegang kakinya, bahwa dia sudah sembuh. Dan puji Tuhan, dalam 2 minggu, benjolan itu hilang. Dan masih ada bekas, tapi dalam 3 minggu, bekasnya pun hilang. Karena memang dalam Alkitab, dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Alkitab menjanjikan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Jadi Alkitab memberikan kesembuhan melalui Yesus Kristus. Alkitab juga berkata menjadi seperti Yesus, bahwa dia adalah firman yang diucapkan untuk menciptakan dan menebus kita. Semua yang terkandung di dalam dia, maksudnya di dalam Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dijadikan oleh Yesus Kristus. Dan tanpa dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, itu tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudara, dan adalah Alkitab yang memberitahu bahwa jalan keselamatan sudah disediakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hanya ada satu jalan untuk menjadi kuat secara rohani. Dan tambahkan intim dengan Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab. Mempelajari Alkitab. Merenungkan Alkitab. Menghafal Alkitab. Bahkan mengamalkan firman Tuhan. Saudara, dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9 berkata, Taurat itu sempurna. Berarti firman Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah buku manual kehidupan. Maksud saya buku manual itu maksudnya buku yang mengarahkan bagaimana ini hidup. Seperti kita beli HP atau beli TV, ada buku manual. Itu mengarahkan bagaimana untuk menghidupkan HP atau menghidupkan TV, mengatur suaranya, atur warnanya, semuanya.
manual, buku manual. Jadi Alkitab itu ada buku manual kehidupan. Dan buku mujizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Manfaatnya tidak terhingga. Saudara, tahun 94 waktu saya ke Israel, saya ketemu seorang ibu. Ibu ini bawa 2 orang anak, mau kunjungi satu anak yang lagi wajib militer di Israel. Mereka warga negara Singapura, ada kadang-kadang wajib militer di Israel. Saudara, ibu ini sempat bersaksi kepada kami. Ibu ini dari keluarga yang tidak percaya Tuhan. Ibu ini di sekolahnya dikasih sama teman satu Alkitab. Dia baca. Ketika papanya lihat dia baca Alkitab, dia ambil, dibuang. 2 hari lagi, ada orang kasih Alkitab lagi sama dia. Dan ketika bapaknya lihat dia baca, dibuang lagi. Berkali-kali begitu. Sampai akhirnya ibu ini harus membaca Alkitab di toilet atau di WC atau di kamar mandi pagi-pagi. Dia keluar ke kamar mandi, dia baca Alkitab. Bawa 1 senter kecil, baca Alkitab di situ. Saudara, makin baca Alkitab, makin dia akhirnya percaya pada Yesus. Dan dia menjadi orang Kristen. Dia menjadi anak Tuhan. Dan makin baca Alkitab, makin dia dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Dia memperoleh sukacita, memperoleh damai sejahtera, memperoleh keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi istri yang kuat, mama yang kuat. Sehingga waktu itu kami dalam tur, dia bawa 2 anak untuk ketemu 1 anak di Israel. Saudara, begitulah. Kalau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita baca Alkitab setiap hari, kita akan peroleh sukacita, peroleh damai sejahtera, peroleh keberhasilan, keberuntungan, dan hidup kita jauh dari dosa, dan hidup kita senantiasa berhasil dan beruntung. Maka memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang baik di bumi dan di surga. Memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Sehingga kalau saudara pada hari ini belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka terimalah dia sebagai Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa dia telah mati bagi dosamu dan dia telah bangkit. Maka engkau akan memperoleh masa depan yang cerah, baik di bumi, baik di surga. Saudara, bagi saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, bacalah Alkitabmu setiap hari, sehingga engkau akan menjadi orang Kristen yang peroleh iman yang sejati, tidak goyah, tetap kokoh, walaupun menghadapi masalah. Walaupun segala masalah ada, saudara tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Begitulah sharing saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, dia peduli. Saat dunia
dekat, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Biar kebenaran Tuhan ini boleh membawa kami terus tekun, terus kuat, terus kokoh menghadapi masalah apapun juga. Terus bersukacita, terus memperoleh damai sejahtera dalam situasi apapun juga. Segala masalah yang kami hadapi, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah yang paling sulit yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan menolong. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya setiap ibadah kami tidak sia-sia. Ibadah kami diperhitungkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Tiap saudara kami dimanapun juga, kalau beribadah kepadamu, kami yakin dan percaya akan memperoleh kekuatan, kesehatan, kesempurnaan iman di dalam Engkau. Sehingga makin hari makin kuat, makin hari makin berhasil, makin hari makin bersukacita dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur, berterima kasih bahwa dunia makin hari makin baik, bahwa negara kami juga makin hari makin baik. Semua virus-virus yang jahat sudah reda. Kalaupun ada virus-virus yang baru yang akan timbul, kami yakin dan percaya Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat memberkati. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini. Pemimpin negara kami Pak Jokowi yang berada di luar negeri, di Amerika, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati bersama rombongan. Setiap menteri-menteri yang ada di dalam negeri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, diberkati Tuhan. Polisi, angkatan udara, diberkati Tuhan. MPR, DPR, dari pusat sampai DPRD daerah kami, diberkati Tuhan. Dan MA, MK, setiap jaksa, setiap hakim, diberi hikmat marifat, kesehatan, kekuatan untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Biar Indonesia yang makmur, Indonesia aman, Indonesia damai. Begitu juga kota kami, kota Batam, kota yang damai, kota yang sejahtera, kota yang diberkati Tuhan. Dan banyak orang boleh terima Tuhan dan Juru Selamat di negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa Engkau baik bagi kami, bahwa kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Maka dari itu kemanapun kami, Tuhan menyertai kami. Saudara, angkat tanganmu. Terima berkat yang dari Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang penuh kasih anugerah, penuh kasih karunia, serta penyertaan Roh Kudus yang boleh memimpin apapun yang saudara kerjakan, boleh berhasil sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara sekalian, terimalah berkat Allah yang memberikan berlimpah-limpah damai sejahtera, berlimpah-limpah sukacita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.